Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Iman Steven, saya sebagai moderator sebagai kelompok 3 pada saat ini. Mempersingkat waktu, kesempatan kepada kelompok 3 untuk memperkenalkan diri sekaligus mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Fatin Devan. Nama saya Andi Fitaunan. Nama saya Indah Dewa. Nama saya Alias. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Anda untuk memaparkan materi kami mengenai klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi diartikan sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sedangkan media merupakan alat atau sarana. Jadi, klasifikasi media pembelajaran dapat diartikan sebagai pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu pendidik menggunakan media dalam proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Yang berikutnya yaitu komponen media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan ciri, unsur, manfaat, dan cara penggunaannya. Media pembelajaran memiliki komponen-komponen tertentu yang menjadi prinsip pembuatan dan penggunaannya. Pengembangan media pembelajaran yang baik haruslah memenuhi unsur komponen media pembelajaran tersebut. Istilah komponen tidak terlalu familiar dalam berbagai pembahasan tentang media pembelajaran. Namun, menurut Daryanto 2011 menyebut bahwa perangkat media pembelajaran itu sebuah material, hardware, dan software. Istilah material berkaitan dengan istilah equipment. Sedangkan material bahan yaitu sesuatu yang dapat diartikan sebagai alat untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud benda tersebut. Namun demikian, peralatan adalah sesuatu yang dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material kepada audiens. Misalnya proyektor film, video recorder, dan papan atau planner. Software adalah isi pesan yang disimpan dalam material, sedangkan hardware adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke dalam material untuk dikirim kepada audiens. Contohnya yaitu proyektor film, video recorder, proyektor slide, dan proyektor film strip. Yang berikutnya karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran meliputi kemampuan diraba, dilihat, didengar, dan diamati melalui panca indera. Berikut adalah detail karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, dapat diterima oleh panca indera. Poin pertama, diraba, media yang dapat disentuh dan dirasakan teksturnya seperti model 3 dimensi, benda nyata, dan lain-lain. Kedua, sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Poin pertama, referensi media harus mendukung memperjelas materi yang akan diajarkan. Poin ketiga,
ketiga, menarik dan interaktif. Menarik minat, media harus mampu membuat siswa tertarik dan bersemangat untuk belajar. Interaktif memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan nilai. Menarik minat, media harus mampu membuat siswa tertarik dan bersemangat untuk belajar. Berpikir kritis, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nilai moral, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Yang kelima, penggunaan teknologi. Modern dan terkini, menggunakan teknologi yang relevan dan sesuai dengan cara yang baru dan menarik. Inovatif, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara baru dan menarik. Yang terakhir, media pembelajaran yang beragam. Audio, media yang mengandalkan indera pendengar seperti radio, kaset, dan rekaman MP3. Visual, media yang menggunakan indera penglihatan seperti foto, gambar, grafik, dan poster. Audiovisual, media yang mengandalkan indera penglihatan seperti foto, gambar, grafik, dan poster. Animasi, media yang menampilkan gambar bergerak seperti film kartun dan video animasi. Multimedia yang menggabungkan berbagai unsur seperti teks grafis, audio, video, dan animasi. Ya, selanjutnya bagian D, peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar sangat penting dilaksanakan oleh para pendidik saat ini. Karena peranan media pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pengirim kepada penerima dan melalui media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian ada beberapa peranan dalam media pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk menangkap pembelajaran dengan baik. Yang kedua, media membangkitkan keinginan dan minat peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan dan penuh makna. Kemudian yang keempat, membangkitkan minat atau motivasi. Dengan membangkitkan minat atau motivasi siswa, media pembelajaran dapat membantu efektivitas proses belajar dan membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar. Yang keempat, menarik perhatian. Dengan menarik perhatian, siswa media pembelajaran dapat membantu meningkatkan efektivitas proses belajar dan membuat siswa lebih fokus pada materi yang diajarkan. Yang kelima, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan ukuran. Yang keenam, mengaktifkan siswa dalam belajar. Yang ketujuh, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama, 3 penanya yang ingin bertanya kepada kelompok 3 di silakan.
Apakah teman-teman tidak ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan kepada saudara. Ya, terima kasih. Di sini pengertiannya ilmu klasifikasi media pembelajaran atau ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern saat ini. Jadi pertanyaan saya itu menurut kalian media berbasis teknologi selalu lebih efektif atau dibandingkan dengan media kontekstual? Jadi menurut kalian apakah media berbasis teknologi lebih efektif digunakan saat ini daripada media yang berbasis kontekstual? Terima kasih. Menurut kalian media berbasis teknologi selalu lebih efektif dibandingkan media kontekstual? Apakah media teknologi lebih efektif daripada media kontekstual? Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau diberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab dulu, baru nanti setelah jawab dengan pertanyaan lagi.
Ya, dipersilakan Kepala Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Yogi. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Pertanyaannya, menurut kalian apakah media berbasis teknologi lebih efektif dibandingkan media kontekstual? Menurut kami, media berbasis teknologi lebih efektif karena di era sekarang anak-anak lebih menghabiskan waktu belajar melalui internet. Bisa juga tergantung pada beberapa faktor seperti tujuan pembelajaran audiens dan konteks spesifik saat memilih jenis media yang tepat. Bagaimana saudara Yogi? Ya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3?
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berdiri. Di sini saya mau bertanya, bagaimana peran media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Bagaimana peran media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Pertanyaan saya, kan kalian sudah menjelaskan tentang komponen media pembelajaran. Dalam media pembelajaran, komponen media pembelajaran yang menjelaskan ada software dan hardware. Apa peran software dan hardware itu dalam media pembelajaran? Software dan hardware. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ini, yaitu bagaimana peran media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dengan
seperti pengeditan video dan audio. Yang kedua yaitu pengelolaan pembelajaran. Di sini software dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran seperti sistem manajemen pembelajaran dan platform offline dan online. Yang kedua yaitu peran firmware. Yang pertama yaitu dengan penggunaan media. Di sini digunakan untuk menampilkan media pembelajaran seperti komputer, tablet dan smartphone. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Di sini digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas media pembelajaran seperti perangkat bantu untuk siswa dengan disabilitas. Terima kasih. Oke, teman-teman, jika masih ada yang mau bertanya, bisa banyak kepada teman-teman. Satu penanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa tantangan yang dihadapi dalam mengklasifikasikan media pembelajaran baru yang muncul akibat kemajuan teknologi? Terima kasih. Mengklasifikasikan media pembelajaran baru yang muncul akibat kemajuan teknologi.
muncul akibat kemajuan teknologi. Menurut kelompok kami, yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan teknologi baru dan media pembelajaran dapat membuat klasifikasi menjadi sulit. Yang kedua, perubahan yang cepat. Kemajuan teknologi yang cepat dapat membuat klasifikasi menjadi tidak relevan atau usang dalam waktu singkat. Terima kasih. Oke, bagaimana sudah dibacakan? Ya, apa masih ada yang mau bertanya? Oke, jika sudah tidak ada, demikianlah presentasi dari kelompok 4.